Selamat pagi Bapak Ibu, dosen di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai penggunaan Google Hangout. Nah, Google Hangout sendiri adalah salah satu bagian dari platform Gapura di Universitas Brawijaya. Nah, langsung saja kita coba mulai eh, kegiatan ini. Pastikan dulu Bapak dan Ibu mempunyai koneksi internet yang eh, aman, dalam artian tidak putus-putus. Ini saya sudah terkoneksi di WiFi FVUB admin, dan kalau Bapak Ibu berada di rumah maka bisa menggunakan WiFi masing-masing atau menggunakan internet yang ada di mobile phone. Nah, kemudian setelah terkoneksi dengan internet, silahkan klik di browser Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke Gapura UB AC ID. Seperti pada saat akan mengakses email, Bapak Ibu harus login di bagian login, masuk. Pastikan email Bapak Ibu yang UBACID masih bisa digunakan. Jika sudah memasukkan account dan password, silahkan sign in. Nah, untuk pertama ini kita sudah masuk di platformnya Gapura Universitas Brawijaya. Selanjutnya setelah Bapak Ibu masuk di Gapura UB, bisa menambahkan tab baru di sebelah kanan Gapura UB. Nah, jika sudah masuk ke dalam Gapura UB, biasanya di sini akan muncul akun Google dari Bapak Ibu. Nah, di samping akun Google itu ada aplikasi Google, ini ditandai dengan adanya gambar titik berjumlah 9. Kita klik saja di situ. Kemudian bisa kita scroll ke bagian bawah. Nah, nanti kita akan menjumpai yang namanya Google Hangout. Nah, kemudian di bagian bawah lagi juga ada yang namanya Google Classroom. Nah, kita cari, sebelum masuk ke Hangout, kita cari yang namanya kalender. Fungsi dari kalender ini adalah untuk menetapkan kapan kita akan memulai suatu meeting atau kelas ataupun conference. Jadi kita coba setting dulu kira-kira kapan Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut. Klik saja di bagian kalender. Nah, maka akan muncul tampilan semacam ini. Nah, di tampilan ini, semisal Bapak Ibu menghendaki rapat dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 atau hari ini misalkan, tapi jam 10.30, maka Bapak Ibu bisa mengarahkan kursor itu di bagian ini, di hari Rabu tanggal 8, kemudian diklik, saya klik kiri sekali. Nah, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa klik di bagian More Options. Nah, selanjutnya kotak dialog akan seperti ini. Di sini saya akan menambahkan judul dari pertemuan saya di bagian Add Title. Semisal saya namai rapat jurusan. Nah, di bagian sini, di bagian bawah dari rapat jurusan sudah ada tanggal. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah jam mulai dan jam
berakhir. Nah, saya ingin melakukan setting terhadap jam ini, ingin memulai rapat pada jam 10.35. Nah, saya asumsikan rapat akan berlangsung selama 2 jam, sehingga bisa diisikan di sebelah sini 11.35. Nah, di bagian lokasi ini opsional saja, bisa diisi bisa tidak. Di sini saya isi saja Fakultas Pertanian. Kemudian di bagian menu yang ada tanda kamera, bisa diklik tanda panah ke bawah, dipilih yang Hangout Meet. Setelah memastikan bahwa icon Hangout Meet ini sudah muncul di tampilan, maka kemudian kita coba edit di bagian notifikasi. Nah, ini berapa lama kita akan mempertahankan satu notifikasi itu bertahan pada email yang akan kita undang. Di sini saya masukkan misalkan 60 menit. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa pergi di bagian guest, siapa saja tamu yang akan kita undang. Artinya jika ini adalah rapat, maka dosen pada jurusan tersebut, atau jika itu adalah satu kelas online, maka yang diundang adalah mahasiswa. Saya klik di sini, misalkan saya masukkan di situ adalah Yosi Andika. Nah, di email ini nanti akan muncul siapa saja peserta kelas. Nah, misalkan di dalam perjalanannya nanti ingin menambahkan peserta kelas, maka bisa ditambahkan setelah ini, tidak ada masalah. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik di bagian save, kemudian send. Nah, ini adalah satu langkah untuk merencanakan kapan conference, meeting, atau kelas itu akan dimulai. Oke, kegiatan selanjutnya yang bisa dilakukan adalah Bapak Ibu kembali ke Google Aplikasi, diklik, kemudian kita cari icon Hangout. Nah, ini adalah tampilan dari Google Hangout. Ada menu-menu video call, ada panggilan telepon, juga ada pesan. Mirip dengan apa yang ada di WhatsApp. Namun demikian ini bisa digunakan sekitar 25-100 orang. Biasanya untuk pendidikan bahkan bisa sampai lebih dari 100 orang. Nah, langsung saja Bapak Ibu klik di bagian video call. Nah, di sini akan muncul informasi kapan rapat itu akan dilakukan. Nah, tadi sudah saya setting rapat itu dilakukan jam 10.35 sampai jam 11.35. Maka kita bisa klik untuk mengikuti rapat itu. Kita gabung, maka akan muncul tampilan semacam ini. Kita klik di bagian gabung. Nah, maka kita akan bisa melihat wajah dari lawan bicara kita atau tamu yang kita undang ke conference tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa mematikan atau menonaktifkan mikrofon jika pada saat rapat itu tidak membutuhkan, ataupun bisa juga untuk menghentikan sementara berjalannya kegiatan conference atau kuliah tersebut. Nah, keunggulan dari Google Classroom ini, kita juga bisa melakukan presentasi. Selain bertanya jawab di situ, kita juga bisa melakukan presentasi dengan mengklik di bagian presentasi sekarang. Ini sebagai contoh, saya klik di bagian presentasi sekarang, kemudian saya pilih di bagian jendela. Nah, ya, di sini saya klik di bagian Meet rapat jurusan,
kemudian saya bagikan. Nah, jika saya berhasil, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, di sini saya belum memunculkan apa-apa. Nah, sekarang saya ingin memunculkan salah satu PowerPoint agar bisa dilihat oleh peserta. Oke, setelah kita membuka materi apa yang ingin kita sampaikan, maka di bagian jendela aplikasi akan muncul gambar seperti ini. Karena saya ingin menampilkan PowerPoint saya agar bisa dilihat oleh orang lain, maka saya klik di bagian PowerPoint. Kemudian saya bagikan. Nah, setelah dibagikan, kita tunggu dulu. Oke, setelah diklik di file yang ingin ditampilkan, maka akan muncul tampilan seperti ini di screen. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melakukan presentasi sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, bila kita ingin mengakhiri kegiatan ini, maka bisa diklik di bagian gambar telepon warna merah atau keluar dari panggilan. Nah, di Google Hangout sendiri kita bisa mengirimkan pesan kepada orang-orang yang kita inginkan untuk masuk di dalamnya dengan cara mengklik di bagian pesan. Kemudian jika kita ingin membuat grup baru, maka klik di bagian grup baru, beri nama grup misalkan PSIK FPUB. Nah, kemudian saya masukkan nama-nama yang ingin saya masukkan ke dalamnya. Kemudian klik gambar checklist. Nah, maka dari itu nanti akan langsung muncul tampilan chatting seperti ini. Kita coba. Kita akan melakukan chatting seperti kita melakukannya di WhatsApp ataupun di SMS. Kita juga bisa melampirkan foto ataupun beberapa file yang kita butuhkan agar bisa dibaca oleh semua orang. Nah, demikian adalah tutorial dari Google Hangout. Jangan lupa Bapak Ibu kalau sudah selesai silahkan logout agar tidak digunakan oleh orang lain. Terima kasih. Selamat pagi.